Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ofifa Satu Zakiah, nomor presentasi 9. Saya dari kelas 11 IPS 2. Saya akan berpresentasi tentang suku Melayu. Yang pertama adalah asal-usul suku Melayu. Besar kemungkinan suku Melayu di Minangkabau awalnya berasal dari Melayu luar wilayah Minangkabau yang datang ke wilayah Minangkabau bersamaan dengan pemindahan pemerintahan Kerajaan Melayu Darmasraya ke pedalaman Minangkabau di Pagaruyung dan menerima pengakuan sebagai orang Minang sehingga mereka bersuku sebagaimana suku-suku di Minangkabau. Dipercaya suku Melayu dibawa dan didorong oleh Aditya Warman untuk menyebar ke seluruh Minangkabau bersama suku Minang lainnya. Pendapat lain menyatakan bahwa malah sebaliknya, suku Melayu Minangkabau inilah yang merupakan nenek moyang suku Minangkabau. Kalau dilihat dari sejarah, Minangkabau tidak pernah disebut dalam sejarah Sumatera kuno, kecuali nama Moloyo yang tak lain adalah Melayu. Dan memang wilayah adat Minangkabau terletak berdekatan dengan wilayah pusat kerajaan Melayu, yaitu di Hulu Batanghari, Jambi. Dalam perjalanan sejarah, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai wilayah luar Minangkabau, di mana sebagian wilayah itu adalah wilayah Melayu. Dan karena prinsip orang Minangkabau, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, para perantau Minang ini banyak yang kemudian melebur dalam adat suku setempat yang ditandai dengan hilangnya perhatian mereka pada asal-usul suku, klan atau marga mereka sewaktu di Minangkabau, dan tak jarang orang Minang menjadi Melayu. Yang kedua adalah letak geografis suku Melayu. Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan dengan luas lebih kurang 8.915.016 hektar atau 89.150 km. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01 derajat 05.100.2 lintang selatan sampai 02 derajat 25.100.2 lintang utara, atau antara 100 derajat 00.100.2 sampai 105 derajat 05.100.2 bujur timur. Di samping itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat wilayah lautan sejauh 12 mil dari garis pantai. Di daratan terdapat 15 sungai, di antaranya ada 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan, seperti Sungai Siak, yaitu 300 km dengan kedalaman 8 sampai 12 mil. Sungai Rokan 400 km dengan kedalaman 6 sampai 8 mil. Sungai Kampar 400 km dengan kedalaman lebih kurang 6 mil, dan Sungai Indragiri 500 km dengan kedalaman 6 sampai 8. Keempat sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut. Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat
posisinya dengan negara tetangga, dan provinsi lainnya adalah sebagai berikut, yaitu sebelah utara yaitu Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya sebelah utara Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya sebelah timur Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka. Selanjutnya sebelah barat Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Yang ketiga adalah kepercayaan dan mata pencaharian suku Melayu. Kepercayaan orang Melayu hampir seluruhnya beragama Islam, namun sisa-sisa unsur agama Hindu dan animisme masih dapat dilihat dalam sistem kepercayaan mereka. Islam tidak dapat menghapuskan seluruh unsur tersebut. Proses sinkretisme terjadi di mana unsur kepercayaan sebelum Islam ada secara laten atau disesuaikan dengan unsur Islam. Proses ini jelas dapat ditemukan dalam ilmu pengobatan Melayu atau pengobatan tradisional dan dalam beberapa upacara adat. Mata pencaharian orang Melayu. Bagi orang Melayu yang tinggal di desa, mayoritasnya menjalankan aktivitas pertanian dan menangkap ikan. Aktivitas pertanian tersebut mengusahakan tanaman padi, karet, kelapa sawit, kelapa, dan tanaman campuran. Orang Melayu yang tinggal di kota kebanyakan bekerja dalam sektor dinas, sebagai pekerja di sektor perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan lain-lain. Penguasaan ekonomi di kalangan orang-orang Melayu perkotaan relatif masih rendah dibandingkan dengan penguasaan ekonomi oleh penduduk non-pribumi, terutamanya orang Tionghoa. Tetapi kini telah ramai orang Melayu yang telah sukses dalam bidang perniagaan dan menjadi ahli korporat. Banyak yang tinggal di kota-kota besar dan mampu memiliki mobil dan rumah mewah. Selain itu juga banyak orang Melayu yang mempunyai pendidikan yang tinggi setingkat universitas dalam maupun di luar negeri. Yang keempat, upacara atau hari besar. Upacara adat menyembah laut. Upacara menyembah laut adalah upacara untuk melestarikan laut dan isinya agar mendatangkan manfaat bagi manusia. Selanjutnya, upacara adat menumbai. Upacara menumbai adalah upacara untuk mengambil madu lebah di pohon sialang. Selanjutnya, upacara adat belian. Upacara belian adalah pengobatan tradisional. Selanjutnya, upacara adat begowo. Upacara bedewo adalah pengobatan tradisional yang sekaligus dapat digunakan untuk mencari benda-benda yang hilang. Selanjutnya, upacara adat menetau tanah. Upacara menetau tanah adalah upacara membuka lahan untuk pertanian atau mendirikan bangunan. Selanjutnya, upacara adat Balimau. Balimau Kasai adalah sebuah upacara tradisional yang istimewa bagi masyarakat Kampar di Provinsi Riau untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang kelima, makanan khas suku Melayu. Bolu kemojo, kue asidah, kue bangkit, cencalo, es laksamana, mengamuk, mie sagu, air mata pengantin, sup Tanjung. Selanjutnya, rumah adat. Rumah selaso, jatuh kembar, rumah atap lotik, rumah limas potong. Selanjutnya, seni di suku Melayu. Salah satu kesenian suku Melayu adalah
Tari persembahan ini menjadi tarian kebanggaan suku Melayu. Kenapa? Karena tarian ini untuk mempersembahkan satu penghormatan kepada seorang tamu. Ya, selanjutnya alat perang atau senjata, yaitu badik, celurit, jambiah, kawali, kerambit, keris, lading, lembing, parang, pedang lembik, tombak, tekpi, tembong, tongkat, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengetahuan, salah pengertian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.